Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, Kebogir Spesial ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang udah ngikutin kita, pantengin channel kita terus. Makasih banyak supportnya. Kemudian tidak lupa juga semoga ke depan teman-teman makin banyak ya rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya bakal bagi tips ya. Nah, khususnya ada beberapa komentar dari teman-teman kenapa tapnya ataupun kebonya saya itu suaranya lebih halus ya. Nah, jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah komentar ataupun memberi masukan kepada kita. Nah, teman-teman, sebelumnya kebetulan kita sambil ngopi juga nih ya. Seperti biasa dari Garasi Kopi ya. Nah, jadi biar nggak apa kali ya teman-teman. Nah bro, jadi ada beberapa tips saya mau share ke teman-teman juga ya, berdasarkan pengalaman saya ya selama menggunakan Daihatsu TAP ya. Nah, yang pertama itu teman-teman, yang perlu diperhatikan, pertama itu komponen part ya yang digunakan. Nah, yang pertama itu di nozzle. Nah, nozzle juga mempengaruhi suara dari mesin tersebut. Nah, kenapa? Di nozzle sendiri di saat konsumsi bahan bakar tidak merata juga membuat suara mesin itu terlihat lebih kasar ya teman-teman. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan. Nah, yang kedua di injeksi pump. Nah, biasanya penggunaan rotor head itu standar. Di situ saya sudah menggunakan yang X Ruger ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, sebelumnya pergantian ataupun komponen spare part, ada teman-teman biasanya untuk nozzle nih. Nah, untuk nozzle ada sebagian yang hanya menggantikannya hanya bagian yang rusak saja. Nah, ternyata pengalaman saya, saya sudah coba untuk menggantikan walaupun part tersebut masih layak digunakan ya. Nah, layak digunakan, cuman suaranya itu kurang sempurna ya, ataupun hasilnya kurang maksimal seperti yang kita mau. Nah, baik begitu juga dengan POM. Nah, POM juga begitu. POM khususnya di kalibrasi ya. Nah, jadi dia barengan nih, berbarengan. Jadi di injeksi POM juga dikalibrasi, untuk di bagian nozzle juga diperhatikan untuk konsumsi bahan bakarnya ya, itu harus merata. Nah, yang ketiga klep. Nah, untuk klep juga harus diperhatikan teman-teman. Nah, jadi klep kasat mata kita ngelihatnya biasa ya, sepele dan layak. Nah, ternyata saya sudah coba uji ya. Ternyata dari sekian saya hanya mengganti 3 part. Nah, tiang klep saya ganti cuma 3. Nah, jadi hasilnya itu kurang maksimal ya, kurang lebih begitulah. Nah, jadi di saat komponen part yang bakal kita gunakan, alangkah lebih baik kita gantinya set ya teman-teman. Nah, seperti botol. Nah, teman-teman nanti bisa lihat untuk botol klep. Botol klep juga kalau bisa kita gunakan ya originalnya ya. Nah, ya tergantung sih dari teman-teman. Ya harganya juga lumayan ya. Nah, di samping itu barangnya juga sudah agak sulit kita dapat. Nah, itu dia tips dari saya ya teman-teman, kenapa suara. Jadi dari komponen part yang sudah kita ganti barengan, baik itu nozzle ataupun POM, kemudian di klep, tiang klep. Nah, teman-teman kalau bisa gunakan part ganti per set ya, langsung full baru. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengganti set itu suara bakal puas lah ataupun maksimal ya.
Nah, yang terakhir teman-teman yang perlu diperhatikan juga mekanik ya, kira-kira mekanik ini yang mana yang bisa memang teman-teman rekom ya untuk mengerjakan mesin. Nah, komponen juga spare part ataupun item-item yang sudah teman-teman ganti sekalian, walaupun sudah ganti set, tapi jika mekaniknya juga kurang paham, nah itu juga bakal hasilnya juga bakal kurang maksimal. Jadi semua harus dibarengi ya teman-teman. Nah, itu pengalaman saya di saat upgrade engine ke extruder ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat saya coba di bawah. Nah, sebelum mesin itu naik ke mobil ya ataupun ke box. Nah, jadi di saat fungsinya teman-teman kita hidupkan di bawah itu, andai ada kendala di bagian mesin khususnya, itu dapat kita tangani langsung ya. Jadi nggak repot-repot lagi. Tapi kalau di saat mesin sudah naik ke bagian body, nah itu kan agak sulit. Jadi mempersempit ruang gerak kita ya. Nah, jadi disitulah fungsinya. Nah, mungkin itu aja ya tip kenapa sih suara kebunnya kok bisa halus. Nah, itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Nah, kemudian di samping saya teman-teman bisa lihat ya, kebetulan saya lagi repair body ya full. Nah, kebetulan saya bakal upgrade untuk kedepannya saya bakal pakai winch ya. Ya, ini kebetulan saya pakai paketnya baru sampai juga dari Won ya. Won ya, mungkin udah nggak asing lagi lah Won. Kebetulan saya pakai Evo 10 plasma ya. Oke, mungkin itu aja ya, sekian tips dari saya untuk di bagian apa ya, yang menanyakan suara dieselnya kok bisa halus. Nah, makasih juga buat yang sudah komentar, bisa menjadi masukan buat saya dan teman-teman. Nah, itu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.